Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bisik, bincang asik seputar informasi kesehatan. Oke, untuk bisik kita kali ini kita sudah bersama dengan koordinator program DBD, yaitu Bapak Siap, Syarif siap, ya. siap, siap, Kalau siap. sudah pemegang koordinator program DBD, berarti sudah tahu dong apa yang akan kita bahas. Insya Allah, insya Allah, Oh insya Allah, iya, insya oke Allah. ya. Jadi selebihnya kita perkenalan dulu ya Pak Syarif. Oke. Monggo Pak Syarif perkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Ana. Nama saya Agus Syarif. Saya bekerja di Puskesmas Legung dan insya Allah terpilih Bu Ana, terpilih sebagai ya. penanggung jawab DBD, penyakit demam berdarah. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang DBD, nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin sedikit bisa saya jawab. Kalau nanti misalnya saya enggak bisa menjawab ya Bu Ana, nanti saya PR aja dulu lah. Oke, siap, mantap ya. Kan nanti banyak bisik-bisik yang selanjutnya. Siap. Oke, untuk yang pertama nih Pak Syarif, sebenarnya penyakit di DBD itu disebabkan oleh apa? Dan maksudnya masyarakat tuh harus tahu DBD itu apa. Soalnya itu kan menjadi momok tersendiri untuk ibu-ibu terutama yang punya anak kecil ya. Iya, siap. Begini Bu Ana, kalau demam berdarah sendiri itu adalah sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus dengue Bu Ana. Virus dengue itu yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, pernah dengar mungkin Bu Ana ya. Aedes aegypti ya. Virus Aedes aegypti ini yang dapat menyerang pada anak. Menyerangnya itu tidak hanya kepada anak, kepada orang dewasa pun. Jadi tidak hanya anak saja ya? Tidak hanya anak. Jadi menyerangnya itu aneh Bu Ana. Dia tuh menyerangnya itu dari pagi sampai sore, pagi dan sore saja. Terus kalau malam dia enggak? Kalau malamnya itu yang nyerang yang gigitnya itu bukan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk yang lain. Berarti sebenarnya ya nyamuk Aedes itu ada spesifikasi waktunya, ya? Betul. Jadi sebenarnya bisa dicegah kayak gitu ya? Bisa dicegah. Makanya begini Bu Ana, kemarin tuh kami menganjurkan waktu di apel di gabungan di Kecamatan Batang-Batang, itu Bu Kapus menganjurkan bahwasannya kalau misal untuk pencegahan itu kita anak-anak, khususnya anak-anak yang bersekolah itu diberikan anti nyamuk seperti oles, sebelum berangkat ke sekolah diolesi apa itulah pokoknya lotion anti nyamuk itu biar tidak menggigit, karena menggigitnya itu di pagi hari. Misalnya di sekolah itu kan pagi masuk. Madrasah sebenarnya kan sore, kan? Maaf ya menyelip Mas Pak Syarif, rentang waktunya. Kita butuh rentang waktu, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu ya. Biar kita sebagai roto tuh nggak worry kayak gitu. Pokoknya di pagi hari sama sore hari itu Bu Ana. Siangnya enggak. Oh, ini istirahat juga ya nyamuknya ya? Istirahat. Jadi kayak orang berarti ya, dia butuh istirahat juga. Betul. Jadi pagi dan sore untuk penyerangannya itu. Jadi tidak tidak selamanya kan, dan ini radiusnya pun tidak terlalu jauh, karena maksudnya radiusnya seperti apa? Nyamuk ini terbangnya itu tidak jauh, cuma 100 meter. Jadi membawa penyakitnya tidak terlalu lebar. Jadi makanya kalau saat ada kasus di lapangan, misalnya ada kasus DBD yang sudah parah, sudah gini, itu akan ada dilakukan tindakan fogging namanya. Penyemprotan. Jadi radiusnya 100 meter dari rumahnya itu disemprot semuanya Bu Ana, seperti itu Bu Ana. Terus untuk tanda dan gejalanya sih, kan kita sudah tahu ya penyebabnya itu bahwa adalah virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dan sudah tahu kapan waktunya, lebar penyebarannya. Sekarang kita gejalanya sih, bahwa ini spesifik ke DBD. Oke. Gejalanya itu sebenarnya demam ya yang pertama. Demam ya pasti ya. Kalau yang pasti itu demam, tapi demamnya ini tidak demam seperti biasanya Bu Ana. Demamnya itu beda. Demamnya itu bisa pokoknya beda dengan demam-demam yang lain, sampai 40 derajat Celcius, sangat tinggi. Terus kalau untuk kalau anak-anak biasanya tidak bisa mengapresiasikan
rasanya nyeri otot biasanya, Bu. Nyeri otot pada sendi-sendi biasanya, nyeri kayak orang tipes katanya orang itu kayak gitu ya. Terus sakit kepala yang parah. Sakit kepalanya itu biasanya kan orang demam itu sakit kepala. Tapi Iya, ini pusing sakit misalnya. kepalanya cukup beda, agak parah gitu lah istilahnya. Terus ya mual dan muntah itu, tapi tidak semua yang terkena DBD itu mual muntah. Hanya beberapa saja ya, tidak spesifik artinya. Tidak spesifik ya. Terus timbulnya bintik-bintik merah itu. Banyaklah nafsu makan berkurang itu, Bu Ana. Kalau misalnya kondisi badannya tidak fit, itu akan kelihatan sekali anunya. Seperti itu, Bu Ana. Berarti apa ya Pak Syarif, untuk gejala spesifiknya sih sebenarnya nggak ada ya, hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lain, cuman ya itu di panasnya yang terlalu tinggi sama bintik-bintik merah. Terus iya, pendarahan biasanya Bu Ana lagi, Bu. Ya, pendarahan di gigi biasanya, hidung, mimisan kayak gitu. Mimisan. Itu tapi kalau sudah trombonya kecil itu kan butuh pemeriksaan lab. Sebenarnya nih Pak Syarif, ada yang bilang gini, kalau kamu kena DBD terus sudah keluar bintik-bintik hitam, itu katanya tuh sudah parah banget kayak gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih? Kalau yang itu memang benar, karena timbulnya bintik-bintik merah itu karena mungkin adanya pecahnya pembuluh darah. Mungkin adanya pecahnya pembuluh darah yang tipis, tapi bukan karena pecah seperti yang parah. Ya memang benar, kalau itu harus sudah. Kan ada tes rempelit namanya, Bu Ana. Itu nanti dites, itu kalau sudah merah di sini itu bisa dinyatakan positif, bisa dinyatakan suspek sebenarnya, bukan positif TB ya. Bukan TB. Oh iya, maaf. Suspek DBD. Oke, maaf. Jadi bisa memastikannya itu nanti ke lab. Ke lab, Bu Ana. Jadi untuk memastikan bahwa dia DBD atau enggak itu harus diperiksa dan di laboratorium kayak gitu ya, Pak Syarif. Oke. Sebenarnya kan nih kita nih orang awam ya, anggaplah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Nggak mungkin dong kita lab sendiri di rumah. Sebenarnya pada hari keberapa sih kita harus periksa ketika kita panas kayak gitu ya? Ini penting juga, Bu Ana. Pertanyaannya sangat penting sebenarnya. Di hari pertama itu, Bu Ana, itu biasanya panasnya panas sekali. Tinggi gitu biasanya ya? Sekitar 40 derajat sampai lebih lah, Bu Ana. Jadi di hari itu adalah masa derajat 1 misalnya. Derajat 1 atau masa apa ya lupa itu masa apa. Terus di 4 hari sampai 5 hari itu masa kritis. Itu biasanya panasnya turun. Dan itu kayak mau sembuh kayak gitu ya, Pak. Kayak mau sembuh. Di saat dia turun biasanya kan orang-orang tuanya itu kalau ngamar mau dibawa pulang. Padahal itu adalah masa kritis, masa yang harus butuh perawatan khusus. Jadi jangan pas ibu-ibu mungkin ya di masyarakat kalau misalnya ada terkena, keluarganya terkena misalnya ngamar pas di hari ke-4 sampai ke-5 kondisinya bagus, enak, itu insya Allah kalau dokter tidak mengizinkan untuk pulang sebaiknya diikuti karena itu masa kritis, Bu Ana. Dan nanti di hari ke-6 sampai ke-7 itu penyembuhan baru, Bu Ana. Itu boleh dirawat di puskesmas atau dibawa pulang, tapi dengan perawatan yang jadi intinya gini aja nih ibu-ibu ya, kalau misalnya nih ada keluargaan atau siapapun lah kita terkena penyakit DBD dan kita opname entah di rumah sakit, puskesmas atau klinik swasta, kalau misalnya dokternya belum menyarankan untuk boleh pulang ya jangan paksa ya, karena kan dokter itu pasti menegakkan diagnosa itu sudah sesuai dengan pertimbangan dan keilmuan yang mereka punya, seperti itu ya Pak Syarif ya. Untuk yang selanjutnya nih Pak Syarif, sebenarnya nih ada yang bilang kalau kamu itu kena penyakit DBD minum sari kurma yang banyak, makan sari kurma yang banyak. Apa harus sari kurma nih? Nanti kalau sari kurma nanti saya jualan sari kurma Pak Syarif ya. Betul. Bisa dia. Sebenarnya begini Bu Ana, itu sebenarnya bagus memang sari kurma terus
jus jambu, jus itu jambu, sebenarnya bagus karena kenapa? Di sana itu untuk selain meningkatkan daya tahan tubuh, karena orang yang terkena ini daya tahan tubuhnya menurun. Karena tergigit nyamuk, karena daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya virus dengue ini menyebar. Mengebal di ini. Jadi baik juga, enggak apa-apa. Baik. Jadi harus sari kurma sama jus jambu? Enggak sih, enggak harus. Enggak harus ya. Intinya memenuhi asupan gizi harian kayak gitu. Oke. Sekarang cara pengobatan nih Pak Syarif nih gimana nih? Minta tolonglah dijelaskan sedikit tentang cara pengobatan untuk DBD ini. Oke. Kalau masalah pengobatan itu sebenarnya apa ya? Seperti yang tadi itu banyak tidak terlalu sebenarnya kalau misalnya terkena itu tidak terlalu sulit untuk mengobati itu dengan minum banyak kayak gitu, terus ya minum-minuman kayak tadi. Kalau tidak parah masih terkena itu masih bisa diatasi seperti itu, Bu. Tapi kalau sudah parah itu biasanya harus ada tindakan dokter lah ya yang sepertinya untuk kita orang awam tidak bisa ya mengatasi sendiri. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak Syarif, udah nih pengobatan sudah, terus pencegahannya sih supaya kita itu tidak terkena penyakit DBD. Nah, kan banyak nih. Oke, kita harus terapkan 3M+ kayak gitu. Sebenarnya 3M+ itu seperti apa sih konsepnya itu Pak Syarif? Iya, kalau 3M+ itu kan sudah pertama ya. Pertama itu menguras ya. Terus yang kedua itu menutup, mengubur. Terus apa plusnya Bu Ana? Ya apa ya tadi itu seperti kayak memasang kelambu kayak gitu ya, yang saya baca, terus memberikan ikan di kamar mandi. Jadi untuk mencegah sebenarnya Bu Ana, untuk mencegahnya itu ya 3M itu. Jadi harus apapun yang ada yang bisa menggenangkan ya, yang menggenangkan air itu bisa dikubur, daur ulang. Kalau misalnya bahan-bahan daur ulang yang bisa digenangi air itu bisa dibuang dan dikubur aja. Kayak ban bekas, terus kaleng. Jadi bagusnya kita daur ulang ya untuk. Berarti itu 3M+, ingat ya Bunda, 3M+ itu adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang. Plusnya itu bisa kasih lotion katanya Pak Syarif tadi, betul. Memberikan ikan di kamar mandi kita. Dan tidak lupa menguras. Oh iya, jangan lupa menguras kamar mandi atau tempat-tempat penyimpanan air itu minimal 1 minggu 1 kali. Seperti itu ya Pak Syarif ya. Bunga pas bunga. Oh iya. Ini kan ada airnya. Oh iya. Ini tempat karena jentik itu, jentiknya apa? Nyamuk Aedes itu senangnya di yang bersih-bersih. Oh, dia enggak suka yang kotor. Yang kotor enggak suka. Berarti ini ternyata masuk nyamuk elit ya. Ada waktu istirahatnya, dia suka di tempat yang bersih kayak gitu. Ya. Kalau bersih-bersih ini kayaknya dia senang sekali. Oh iya. Berarti untuk Bunda juga di rumah ya, jangan lupa kalau punya vas bunga yang ada airnya seperti ini, jangan lupa untuk selalu dibersihkan. Karena kadang kita pengennya memperindah rumah ya, tapi malah mendatangkan penyakit gitu. Oke. Oh ya Pak Syarif, kan katanya Pak Syarif itu tadi kalau misalnya nih ada yang sudah terkena penyakit DBD, radiusnya 100 meter, kita lakukan fogging. Oke, fogging. Sebenarnya fogging itu efektifnya itu dilakukan kapan? Terus sama PSN ini kayak pemberantasan sarang nyamuk seperti 3M+ itu lebih bagus yang mana yang diterapkan nih? Sebenarnya sama-sama bagus, karena kalau PSN itu kan pencegahan. Kalau yang fogging ini karena sudah ada kasus ya, makanya jadi beda. Di radius 100 meter itu harus di fogging. Kalau di Puskesmas Legong itu biasanya di 10 rumah. 10 rumah di antara yang terkena ya. Itu didatangi dan di ini. Tapi kalau misalnya 10 rumah ada radiusnya yang masih 100 meter, masih ada rumah lagi, itu masih di ini karena dilakukan fogging. Karena nyamuknya itu terbangnya 100 meter. Oke. Bisa jadi. Ya, begitu. Jadi ini ya Bunda. Jadi harus kita bisa bedakan bahwa PSN itu yang seperti kita mengenal 3M+ itu adalah untuk
mencegah supaya tidak terjangkit penyakit DBD. Sedangkan fogging adalah dilakukan setelah terjadi kasus, yaitu radius 100 meter dari tempat orang terkena DBD itu dilakukan fogging. Oke, dari sini nih kita bisa mengambil kesimpulan ya Pak Sarif ya, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak Sarif ya, terakhir ya. Oke. Apalagi nih Bu Ana, apalagi nih Bu Ana. Sebenarnya nih sampai ada, oke, sampai nih ada kadang sampai bisa terjadi, mohon maaf, kematian seperti itu. Itu sebenarnya apa keterlambatannya kita pengobatan atau seperti apa? Saya tidak mengerti sampai terjadi kematian seperti itu Pak Sarif. Mungkin karena ketidaktahuan ya, untuk terjadinya kematian, mungkin karena ya mungkin seperti yang Bu Ana katakan tadi, keterlambatan penanganan. Keterlambatan penanganan. Kalau dipojokkan katanya Keabas kemarin itu ya, kalau sudah waktunya mati kan. Oh iya, tapi kan kita harus tidak seperti itu. Kita harus berusaha. Iya. Mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena disangkanya demam biasa. Nanti kalau misalnya seperti penjelasan seperti ini, mungkin ibu-ibu masyarakat yang bapak-bapak yang ada di rumah mungkin bisa mengetahui kalau misalnya demamnya berbeda, itu berarti bukan demam seperti apa, demam biasa. Jadi perlu penanganan yang lebih apa ya Bu Ana? Intensif ya, harus dibawa ke Jadi puskesmas. pesan moralnya yaitu adalah kalau memang sudah anak kita panas dan itu suhunya sudah tinggi ya, lebih baiknya itu dibawa ke tenaga kesehatan, baik itu puskesmas, klinik swasta ataupun tempat-tempat praktek swasta kayak gitu ya. Terus nih, oke, yang terakhir lagi. Iya. Mohon maaf ya. Terakhir lagi nih. Ini kadang-kadang saya bingung nih sebenarnya. Siap. PSN itu sama 3M plus itu bedanya apa? PSN kan sering kita dengar PSN, terapkan PSN. Sebenarnya ini sama 3M plus itu. Sebenarnya sama Bu Ana. PSN itu kan pemberantasan sarang nyamuk. PSN itu sama karena PM3 M3 plus itu 3M kan juga plus. 3M plus ya. Saya kembali tadi. M3 plus. Itu sebenarnya sama Bu Ana. Sama. Jadi PSN ini adalah namanya, tindakannya itu adalah 3M plus. Seperti itu. Tidak ada lagi anunya. Nggak ada vaksin ya untuk DBD itu masih ya Pak Sarif ya? Atau imunisasi lah untuk mencegah DBD? Nggak ada kayaknya Bu Ana. Masih belum. Okay. Tapi kalau vaksin COVID ada Bu Ana. Oke. Untuk sahabat bisik dan bunda-bunda di rumah, jadi kita sudah tahu ya DBD itu apa, menyerangnya kapan, dan pencegahannya gimana. So, ayo kita terapkan PSN dengan 3M+. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke Pak Sarif, terima kasih untuk acara bisik kita selanjutnya ya. Boleh dong undang Pak Sarif dengan tema-tema yang selanjutnya. Siap. Sebelum kita penutup, yuk kita salam Puskesmas Lekung dulu ya. Bersama Pak Sarif, Pak Hitung. 1, 2, 3. Puskesmas Lekung, sahabat kita. Puskesmas Lekung, bismillah melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.